Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, saya Sumaini Sumardin, NIM 2001725-20342 LPTK Universitas Negeri Jakarta. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Mata Pelajaran Umum Kementerian Agama Batch 2 tahun 2025. Hari ini, Rabu 27 Agustus 2025, saya akan membuat video pembelajaran guna penilaian uji kinerja di MTS Al-Ikhlas Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang sakit, ya? Tidak. Alhamdulillah sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alaihim waladdallin. Amin. Gua absen dulu ya. Ya. Armanda tadi. Hadir. Hadir. Al-Fasih, Ada deh Bu. Medina. Izin. Ada deh Bu. Oke, terima kasih sudah hadir. Kita doakan semoga yang izin ini besok lagi kalau ada pelajaran bisa hadir ya. Ya. Atau teman-teman yang rencana mau izin, izinnya itu jangan terlalu lama supaya kalian tidak ketinggalan. Hari ini kita akan belajar materi lanjutan kita yaitu teks Deskripsi. Hari ini kita akan membuat ya, kalian akan belajar membuat dan menyusun teks deskripsi dengan baik. Bisa? Bisa. Sebelumnya nanti gua akan jelaskan ya hari ini capaian kita itu. Sambil menunggu ini menyala, sering bertanya dulu. Ada tidak yang pernah mendeskripsikan atau menceritakan seseorang kepada orang lain? Dan kepada ayahmu tentang film yang ada di sampingmu itu? Iya. Hal seperti itu yang dilakukan oleh Tenri itu termasuk kita sudah mendeskripsikan seseorang ya. Nah, mendeskripsikan atau kita menceritakan itu tidak hanya lewat berbicara langsung, tapi juga bisa melalui teks, teks deskripsi. Makanya hari ini yang akan kalian lakukan adalah menceritakan gambar atau objek melalui teks deskripsi. Gue akan terlebih dahulu menjelaskan capaian kegiatan pada hari ini. Kalian itu berada pada fase D. Jadi pada akhir fase D nanti, setelah kalian lulus dari sini, kalian harus bisa menulis dan mempresentasikan berbagai teks. Salah satunya itu adalah teks deskripsi. Kemudian kalian harus bisa menggunakan kosakata yang beragam dan efektif. Misalnya kata lalu, kata yang sama dengan kata lalu itu kata apa? Selanjutnya, kata kemudian. Jadi kosakatanya itu harus banyak. Jangan pada saat kalian bikin deskripsi mau menunjukkan cerita selanjutnya itu kalian hanya pakai kata lalu. Menyunting tulisan sendiri dan tulisan. Misalkan nih, nanti pada pertemuan berikutnya ya, pertemuan hari ini kita hanya sampai pada menulis dan presentasi. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kalau seandainya tulisan teman kalian yang sudah jadi hari ini perlu disunting itu artinya diperbaiki ya. Kalimat benar, kalimatnya itu diperbaiki. Nah, itu kalian juga harus bisa. Yang berikut, siswa diharapkan dapat menulis teks deskripsi yang utuh tentang orang, tempat, atau benda. Kita tidak tahu hari ini kamu akan dapat apa. Kemudian yang berikut, kalau sudah tamat SMP harus bisa apa? Berbicara dengan baik, dengan susunan bahasa yang baik yang sudah diolah oleh. Kemudian kalau kita bisa berbicara, maka kita harus pandai
Kalian juga harus pandai mendengarkan di saat apa? Guru menjelaskan. Di saat guru menjelaskan, di saat teman presentasi. Kemudian kalian juga harus berani menyampaikan gagasan. Kemudian merespon pendapat orang lain. Kemudian yang berikut menyampaikan presentasi dengan lafaz yang jelas, intonasi dan gestur yang sesuai. Bisa? Ini adalah capaian pembelajaran pada hari ini. Yang kemudian berikut tujuannya. Hari ini kita punya tujuan pelajaran dan kegiatan yang akan kalian lakukan adalah yang pertama, menyajikan data dan gagasan. Data itu apa itu? Misal kalian dapat gambar tomat. Kalian lihat tomat di dalam gambar kalian itu apa? Datanya itu yang pertama, tomatnya segar. Kedua, merah. Tiga, apa? Daunnya warna apa. Kemudian yang kedua, mengkomunikasikan hasil tes secara lisan melalui presentasi kelompok. Nanti kelompok kalian akan presentasi di depan. Bisa? Yang terakhir, kegiatan terakhir adalah mengembangkan kreativitas, kerjasama, dan keterampilan berpikir kritis melalui aktivitas menyusun. Hari ini Ibu akan kasih kalian potongan puzzle. Kalian tidak perlu cari objek di luar sana, tidak perlu keluar dari kelas. Ibu akan kasih puzzle-nya beserta lembar kerjanya. Ibu akan jelaskan. Nanti puzzle itu akan kalian susun. Kalau sudah tahu gambarnya apa, setelah itu langkah selanjutnya yang kalian lakukan apa? Membuat teks deskripsi. Seperti itu ya. Ibu mau tes dulu, kalian sudah bisa dulu. Ini apa? Jagung bose. Jagung bose ini makanan khas Timur ya? Iya. Rizka, bisa tidak kamu deskripsikan jagung bose itu kalau kita makan secara langsung itu bagaimana sih dia? Rasanya gurih karena pakai santan, jagungnya dan kacang merahnya untuk buah. Terus Kalau makan jagung bose bisa tambah 2 kali. kamu bisa tambah 2 kali jagung bose. Yang lain ada tidak yang pernah makan jagung bose? Belum pernah? Rizky pernah? Kamu kalau makan jagung bose berapa kali? 1. Orang asli mana daerah? Tidak tahu. Oke, kita harus tahu ya, kita dari mana ya? Iya. Dengan kita mengenal asal kita dari mana, kita jadi mengantongi beberapa ilmu pengetahuan di bidang, misalnya di bidang kuliner. Misalnya, oh ibu orang Ende nih, oh kami orang Ende itu kami punya makanan khas. Jadi kemanapun ibu pergi, ibu kalau orang tanya, orang Ende makanan khasnya apa? Oh ibu tahu. Oh makanan khasnya itu kalau orang Ende itu waindota dengan ikan santan, ikan kuah santan. Begitupun dengan kalian, misalnya di sini ada orang Bugis. Makanan khas kalian apa? Makanan khas orang Bugis. Burasa. Seperti itu. Nah, pulang dan tanya ke orang tua kalian itu asli dari mana. Kemudian yang berikut, ini apa? Gambar apa? Sambal uat ini juga merupakan makanan khas daerah Timur, khususnya Pulau Timur ya. Ada yang sudah pernah makan? Iya, rasanya seperti apa Bapak? Fahri? Rasanya pedas dan asam. Kemudian isi di dalamnya itu ada apa saja? ada tomat, lobok, daun, dan daun. Dari hasil deskripsi singkat kita tadi, kira-kira ada yang tahu teks deskripsi itu apa? Jadi, pengertian teks deskripsi adalah jenis teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa yang detail agar pembaca dapat membayangkan atau merasakan. Merupakan teks yang menggambarkan objeknya apa saja. Contohnya ini, dengan rinci dan detail apanya? Mulai dari rasanya, warnanya itu banyak unsur merah, kemudian komponen yang ada di dalamnya. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD dan ini. Ibu sudah siapkan puzzle-nya. Saya bisa bekerja sama dalam kelompok kan? Bisa. Siap-siap ya, sekarang disiapkan alat tulisnya. Dilihat dulu ya, belum Ibu suruh untuk membuat menulis. Ya.
Ada pertanyaan? Akan pegang RKPD-nya. Semua kelompok sudah dapat RKPD? RKPD menyusun teks deskripsi. Pada kotak pertama itu diminta menulis nama kelompok. Kemudian yang berikut silakan tulis anggota kelompok dan tentukan ketua dari kelompok. Di situ ada petunjuk pengerjaannya. Yang pertama, bekerjalah dalam kelompok. Dalam kelompok. Ini tugas kelompok, bukan tugas pribadi. Yang berikut, ikuti langkah-langkah kegiatan. Di situ ada kegiatan 1, ada langkah-langkahnya ya. Setelah kegiatan 1, baru kita mulai pada kegiatan 2. Nah, sebelum kita mulai menyusun puzzle-nya Armando, aduh semangat sekali. Untuk semangat itu bukan hanya Armando, yang lain juga butuh semangat. Mari kita lakukan gerakan tepuk tangan sederhana. Boleh berdiri? Ibu harap setelah tepuk tangan ini muka-muka yang terlihat lesu kayak ini Medina. Kita mulai ya. Kalau ibu bilang pagi maka kita tepuk tangannya berapa? 1 pagi. Kalau siang 2 kali. Siang. Kalau malam Setengah. pagi, siang, pagi, siang, malam. Saya lagi ya, secara cepat. Pagi, malam. Pagi, siang, pagi, malam. Oke, tepat. Menyusun puzzle. Kita waktu pengerjaannya nanti hanya 20 menit ya. Ingat ya 20 menit ya waktunya. Yang sudah dapat puzzle-nya gambar apa yang sudah jadi ya, boleh melanjutkan pada kegiatan menulis. Kolom satu ya, kolom satu sudah 50%. 20 menit ya. Mana coba lihat.
Kalau sudah ketemu, boleh. Kali itu lagi dulu nih tulisannya. Tidak mungkin salah. Ibu akan menilai semua puzzle kalian sesuai atau tidak. Ibu juga akan menilai kalian punya presentasi dan kalian punya hasil tulisan. Bisa ya? Bisa. Oke, silakan kelompok satu kita kasih tepuk dulu. Ini di sebelah sini. Silakan. Boleh diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan gambar, terlihat seekor anak kucing jenis ragdoll yang memiliki bulu yang lebat dan perpaduan warna putih, abu-abu, dan sedikit coklat. Bulu di bagian dada sangat tebal dan mengembang, membuat tubuhnya terlihat lebih besar. Kucing ini memiliki dua mata berwarna biru cerah yang tampak menarik. Bagian hidung berwarna merah muda sama dengan lidahnya yang sedang menjulur. Sebagai kesimpulan, kucing yang menggemaskan dalam gambar ini memiliki ciri sifat yang khas dan menarik. Coba teman jelaskan manfaat apa yang paling utama dari memelihara kucing. Baik, kami akan menjawab. Manfaat paling utama adalah dampak positifnya untuk kesehatan mental. Interaksi dengan kucing seperti membelai dapat mengurangi stres dan menghilangkan rasa kesepian. Kelompok satu ya. Ya, jadi kucing itu maksudnya mental. Tumbuhannya sudah bagus. Semoga di pertemuan berikutnya atau pada pelajaran lain yang ada presentasinya kalian dapat melakukan lebih baik daripada hari ini. Kami dari kelompok barang-barang akan mempresentasikan hasil diskusi. Mohon teman-teman dengarkan dengan baik. Terima kasih. Berdasarkan gambar, terlihat tanaman lidah buaya yang memiliki ciri fisik khas. Tanaman ini berwarna hijau tua. Terima kasih sudah mendengarkan. Selanjutnya, adakah ingin bertanya? Selain luka bakar, bagaimana cara lidah buaya digunakan dalam produk kecantikan? Mohon teman jelaskan. Lidah buaya biasanya melembabkan kulit tanpa membuat kulit berminyak. Kita bisa ditemukan di berbagai produk, kayak moisturizer, sampo, dan Kemudian yang berikut pelafalan. Ya. Pelafalannya itu harus jelas. Iritasi, bukan iritas kulit. Kemudian yang berikut ini sudah tulis di sini. Nanti ya, kalau ada presentasi lagi harus lebih baik daripada hari ini. Bisa? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Mangga Manis ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Mangga adalah salah satu buah tropis yang sangat populer. Dikenal dengan ciri fisik khas, buah ini umumnya memiliki bentuk oval atau bulat. Rasa yang lezat, mangga juga kaya akan nutris seperti vitamin C dan A. Berdasarkan teks kenapa mangga menjadi
buah populer di Indonesia? Baik, kami akan menjawab. Karena mangga itu rasanya enak, murah, mudah kita dapatkan. Di tetangga kita pun kadang ada pohon mangganya. Baru kalau kita bikin rujak tuh enak sekali. Makanya dia populer. Seperti itu ya. Tepuk tangan dulu untuk kawan. Iya, komentar dari ibu ya. Yang pertama, seseorang ini berkaitan dengan pelafalan, bervariasi, ucapkan dengan lantang dan jelas, jangan ragu-ragu. Kalau kamu ragu-ragu tuh kayak tadi kita dengarnya tidak jelas, ya, bervariasi. Kemudian intonasi, ada kata yang tidak harus, yang harusnya misalnya mangga ini ada beberapa jenis, contoh mangga Indramayu, mangga madu, mangga manis. Kalau nadanya seperti itu, kalau kalimatnya tidak boleh dijeda, jadi harus serentak. Kalau misalnya kalian juga seperti mangga itu ada beberapa jenis, contoh madu, lama-lama itu tidak bagus ya, jangan sibuk. Yang berikut itu posisi berdiri. Kalau sopan dong, masa berdiri di depan kakinya begini, tidak boleh ya. Lain kali harus dirubah ya. Oke, bisa. Oke, silakan. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Batu Api akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mohon teman-teman dengarkan dengan baik. Terima kasih. Kura-kura. Kura-kura adalah salah satu hewan reptil yang mudah dikenali dari ciri fisik yang unik. Mereka memiliki cangkang yang sangat keras dan berfungsi sebagai perlindungan. Cangkang ini terdiri dari dua bagian, tempurung atau kerapas di bagian atas dan serta leher dan kepala yang dapat ditarik masuk ke dalam cangkang saat merasa terancam. Bentuk kaki mereka bervariasi tergantung habitatnya. Ada yang berkuku tajam untuk di darat dan ada yang terselaput untuk berenang. Kura-kura dapat ditemukan di bagian habitat di seluruh dunia dan hanya kembali ke daratan untuk bertelur. Sebagai hewan herbivora atau omnivora, kura-kura membantu menjaga keseimbangan ekosistem dengan memakan tumbuhan atau hewan kecil. Ini komentar dari ibu ya, yang pertama, yang sangat. Jadi kerjasama yang baik dalam kelompok itu sangat penting. Mendengarkan, jangan maunya sendiri. Dengarkan teman, dengarkan dan cross check apakah pendapatnya itu betul atau tidak. Misalkan dia bilang ini anaknya di sini, cross check lagi. Kemudian yang berikut, ini yang bagus dari kelompok mereka adalah suaranya itu jelas. Suaranya jelas, kemudian intonasinya itu bagus. Oke, sekarang kita sudah presentasi semua. Ini ada beberapa catatan yang sudah dibuat dari hasil presentasi kami. Sekarang ibu mau tanya. Dari hasil kegiatan kita tadi, bagian mana yang paling berat menurut kamu? Iya. Pada saat menulis teks, saat mencari kata sifat yang pas dan menyusun paragraf. Mencari kata sebenarnya nggak berapa. Uji. Ya, ada lagi kelompok lain yang susah. Kalau kelompok ini kelompok besar, kalian yang paling susah di kelompok kalian itu apa? Menyusun puzzle. Kasihan. Ya, hal yang paling menyenangkan untuk kelompok itu apa? Ternyata kita bisa lihat ya, hal menyenangkan untuk kita belum tentu bisa menjadi hal menyenangkan untuk kelompok lain. Jadi masing-masing kelompok itu ada dia punya
bermain. Oke. Coba berdiri. Kita akan melihat kelompoknya yang paling kompak. Kita bermain nada tepuk tangan. Ya. Kalau baik cerdas ya. Jika tangan ibu di atas, tepuk tangannya. Kalau di bawah. Nah, dari atas ke bawah tidak boleh kalian berhenti sebentar. Harus lanjut. Kelihatan nggak, Rey? Kita mulai ya. Tes, sama-sama ya. Kita mulai dari sini. Kalian harus fokus, lihat ya. Boy, lihat ke sini. Ya. Oke. Sudah siap? Ya. Tahu betul konsentrasi? Iya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kenapa, Arman? Iya, jangan ya. Kalau berarti kita sedang menguji kelompok ini. Mereka berdua satu tim yang kalian juga tim. Mana yang lebih? Sudah? Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Iya, terima kasih. Iya ya. Ya. Oke. Boleh dikasih bukunya disimpan. Oh iya, tugasnya ini tunjukkan ke ibu. Wah, ibu. Iya. LKPD-nya saja. LKPD-nya mana? Anda. Ibu harus susah. Dikumpulkan ya. Oke, siap. Sudah beres kan? Ya. Ibu ucapkan terima kasih sudah mengikuti pelajaran. Duduk, Ibu ucapkan terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik, sudah aktif dalam pelajaran, sudah mau bekerja sama dengan teman-teman dalam kelompok. Kerjasama yang kalian lakukan dalam kelompok ini dibawa sampai ke lingkungan rumah kalian. Di lingkungan masyarakat itu kerjasama sangat dengan tetangga ya. Kemudian yang berikut terima kasih juga sudah tidak sakit hari ini dan tidak izin. Alhamdulillah. Kalau kalian izin hari ini berarti kalian tidak bisa melanjutkan materi kalian. Karena akhirnya kalian tidak tahu bagaimana cara menyusun teks deskripsi. Oke, selanjutnya sebelum kita bubar, sebelum kita keluar dari kelas ini, mari kita baca ulang aksi bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Dengan sebelum kita keluar dari kelas, kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
negeri maupun